Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali kita dalam mata pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan. Ibu berharap walaupun pembelajaran kita melalui metode pembelajaran jarak jauh tidak mengurangi semangat kalian dan motivasi kalian dalam menuntut ilmu. Untuk materi kita yang ketiga itu mengenai ada klasifikasi kas dalam perusahaan. Di materi pertama dan materi kedua kita sudah membahas mengenai pengertian dana kas kecil, karakteristik, terus fungsi, tujuan kas kecil. Nah, sekarang kita masuk kepada materi klasifikasi kas dalam perusahaan. Kas dalam perusahaan itu terbagi kepada dua item, yaitu pertama kas kecil, kedua kas bank. Di mana kas kecil adalah merupakan kas yang disediakan perusahaan untuk membiayai pengeluaran yang relatif kecil dan tidak efektif jika menggunakan cek. Di materi pertama sudah dijelaskan juga, sudah Ibu berikan materinya mengenai apa saja sih materi pengeluaran yang relatif kecil dan tidak efektif jika menggunakan cek. Jadi Ibu tidak akan menjelaskan lagi di sini. Kalian bisa buka kembali materi di pertama dan kedua. Yang kedua adalah kas dalam perusahaan itu adalah kas bank. Kas bank itu adalah kas perusahaan yang berada di rekening bank. Contohnya adalah misalnya deposito atau tabungan atau rekening giro, gitu ya. Nah, kemudian di slide berikutnya kalian bisa juga lihat ada macam-macam uang kas. Di sini ada uang kartal, ada uang giral, ada cek, ada bank overdraft, dan ada wesel pos. Sekarang apa sih uang kartal, uang giral, cek, bank overdraft, dan wesel pos? Kita lihat di slide berikutnya adalah uang kartal terdiri dari uang kertas dan uang logam, merupakan alat bayar yang sah dan wajib diterima oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli. Dimana ketika kita melakukan transaksi dengan uang kartal itu wajib diterima oleh masyarakat, karena tidak ada alasan untuk tidak menerima uang ini selama uang ini tidak palsu. Selama masih asli, mereka wajib untuk mau menerima transaksi yang dilakukan dengan uang kartal. Ya, contohnya adalah uang kartal ya seperti ini ya. Ada uang kertas, ada uang recehan yang memang biasa kita lakukan dalam kegiatan kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian uang giral. Uang giral di sini adalah uang yang disimpan pada bank atau rekening koran bank yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan perantara seperti cek atau giro atau perintah bayar lainnya. Uang giral biasanya diterbitkan oleh bank sehingga ada syarat untuk memilikinya dan tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi secara bebas. Nah, kenapa uang giral ini diterbitkan oleh bank dan harus ada syarat? Karena memang tidak semua orang bisa mempunyai uang dalam bentuk giral. Syarat-syaratnya untuk mempunyai uang dalam bentuk giral biasanya itu mereka mempunyai tabungan atau rekening di bank. Kedua, memang perusahaannya mempunyai pendapatan yang besar di bank. Kemudian ada juga salah satunya adalah mereka mempunyai uang kartal yang jumlahnya besar di bank. Jadi tidak semua orang bisa memiliki uang giral, beda dengan uang kartal. Nah, dengan uang giral ini kita juga bisa menolak melakukan transaksi, menerima pembayaran atau hal yang lainnya dengan uang giral, karena kadang orang suka males ribet untuk melakukan prosedural ke bank ketika mereka membayar dengan cek ya. Tapi memang kadang ada pembayaran yang memang mau tidak mau kita harus menerimanya dengan penggunaan uang giral ini ya. Yang kemudian adalah, nah ini adalah contoh uang giral, ada cek dan juga ada kartu kredit. Salah satu uang giral tadi disebutkan cek. Nah, sekarang kita harus mengetahui cek itu apa sih, gitu kan. Di sini udah ada contoh, di awal juga udah ada kelihatan ya. Dan di sini ada bentuk cek. Cek adalah perintah tertulis nasabah kepada bank untuk menarik dananya sejumlah tertentu atas namanya atau atas unjuk. Di sini digaris bawahi sejumlah menarik dana sejumlah tertentu atas namanya. Maksudnya di sini atas namanya, kita bisa menarik uang yang ada di bank melalui cek itu bisa atas nama kita. Misalnya dananya ini memang tertera rekeningnya atas nama kita dan kita bisa melakukan penarikannya ini berarti atas nama kita. Misalnya
ya ibu punya rekening di bank dan ibu bisa ibu punya cek gitu ya, dan ibu bisa melakukan penarikan atau pembayaran melalui cek tersebut atas nama ibu. Nah, sekarang atau atas unjuk itu misalnya ibu yang punya rekening di bank, tapi ibu ingin memberikan pembayaran ini atas penyerahan di sini kan ya, atas penyerahan cek atau bayarlah kepada ibu yang punya rekening, tapi ibu mau memberikannya kepada misalnya nama kalian siapa, Sinta gitu, bukan atas nama si pemilik rekening cek ini. Jadi di sini maksudnya sejumlah tertentu atas namanya berarti nama si pemilik cek, tapi kalau atas unjuk itu berarti diberikan kepada bukan atas nama si pemilik cek ya, itu yang disebut dengan cek. Kemudian ada bank overdraft. Untuk memahaminya di sini adalah keterangannya merupakan alat bayar antar bank karena adanya rekening koran yang negatif atau saldonya minus. Nah, di sini bank menalangi rekening kita untuk melakukan transaksi pembayaran dan lain-lain. Biasanya hanya pihak yang diberikan kepercayaan saja oleh bank sehingga terjadinya adanya penalangan dana tersebut. Jadi ketika kita mau melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan cek kepada pihak lain, nggak usah cek atau hal atau bentuk lainnya, tapi ternyata saldonya itu kurang dari transaksi yang kita lakukan. Misalnya PTA mau membayar melakukan pembayaran kepada PTB, tapi ternyata dananya kurang ketika mau dicairkan oleh PTB. Nah, di sini pihak bank bisa melakukan penalangan dana terhadap si yang punya dana ini, yang punya dana tapi kurang gitu loh, karena dananya kelebihan minus. Nah, jadi ketika ada terjadi penarikan dana di pihak bank, ternyata dananya kurang, pihak bank ini bisa menalangi si yang punya dana ini ketika terjadi kekurangan. Tapi tidak semudah itu si bank ini mau memberikan penalangan kepada semua nasabah. Hanya nasabah-nasabah tertentu yang memang namanya perusahaan tersebut sudah laporan keuangannya sudah bagus, istilahnya tidak ada masalah dalam melakukan pembayaran hutangnya, pembayaran kreditnya gitu. Jadi bank ini sudah percaya, oh ini perusahaannya tidak masalah ketika kita memberikan penalangan terhadap rekening tersebut. Paling tinggal bank melaporkan saja kemarin ada pencairan dana sekian tapi kurang, dan dilakukan penalangan oleh pihak bank. Itu namanya bank overdraft. Kemudian yang berikutnya adalah wesel pos. Wesel pos di sini adalah surat pos untuk mengirimkan uang atau surat pembayaran yang diuangkan ke kantor pos oleh pemegangnya. Jadi kalau zaman dulu tuh tahun 80-90-an kadang ada beberapa siswa yang melakukan pendidikan tuh di luar kota. Contohnya keluarga ibu tuh ada beberapa yang memang di pondok di luar Jawa ya, di Jawa Timur. Dan kita kadang suka mengirimkan uangnya tuh, orang tua ibu suka mengirimkan uangnya tuh lewat wesel pos gitu. Jadi kita wesel pos mungkin 2 atau 3 hari, ibu lupa gitu zaman dulu, dan mereka bisa menerimanya gitu. Mereka mencairkannya memang posisinya ada di kantor pos. Nah, sekarang kantor pos ini sudah bisa mengikuti perkembangan zaman sekarang gitu. Jadi mereka sudah seperti transaksi perbankan, transfer melalui wesel pos detik itu juga, dan si pihak yang memberikan yang mentransfer uang itu bisa memberikan pemberitahuan kepada si penerima uang, dan si penerima uang itu bisa langsung mencairkannya ke wesel pos. Jadi kalau dulu kan masih manual ya, sekarang ini udah serba teknologi canggih, serba digital. Kalau kantor pos masih melakukan transaksi seperti dulu mungkin ketinggalan zaman, makanya sekarang wesel pos itu sudah mengikuti perkembangannya. Dia melakukan transaksinya seperti perbankan, transfernya cepat dan mudah seperti kita melakukan transfer di bank ya. Jadi untuk jenis-jenis macam uang kas itu tadi udah dijelaskan, ada 5 ya, ada uang kartal, uang giral, kemudian cek, ada bank overdraft dan wesel pos. Mungkin materi kali ini sampai di sini saja. Mudah-mudahan materi ini dapat dimengerti dan dipahami. Sekali lagi pesan ibu, tetap semangat dan jangan lupa ibadah. Salam PJJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.